Diawali dengan memperlihatkan dua bersaudara, ada Hansel yang cowok dan Gretel yang cewek. Mereka berdua diminta sang ayah untuk diam di tengah hutan, entah apa alasannya. Namun karena bosan menunggu, Hansel dan Gretel pun berjalan menyusuri gelapnya hutan dan tak disangka ada sebuah saung yang terbuat dari permen. Lantas mereka pun masuk ke sana dan ternyata itu adalah rumahnya nenek sihir. Mereka berdua pun diikat untuk dimasak hidup-hidup sebagai santapan wajib sang penyihir. Namun Gretel yang gesit pun berhasil lolos dan mengacungkan sebuah pisau kepadanya. Dan anehnya, saat si penyihir menggunakan kekuatan sihir untuk menyerang Gretel, kekuatan tersebut atau mantra tersebut ternyata tak mempan terhadapnya. Lantas Gretel menikam si penyihir, kemudian menyelamatkan Hansel dan membakar si penyihir hidup-hidup sampai dia tewas saat itu juga. Ada dua pelajaran penting yang mereka dapatkan dari kejadian itu. Yang pertama, jangan masuk ke dalam rumah permen. Yang kedua, bunuh penyihir dengan cara membakarnya. It was just the two of us. But we learned a couple of things while trapped in that house. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun tak pernah lagi bertemu dengan kedua orang tuanya. Lantas Hansel dan Gretel memutuskan untuk menjadi pemburu penyihir dengan bekal pengalaman dan fasilitas yang disediakan oleh warga desa di tempatnya. Dan sejak saat itu, Hansel dan Gretel menjadi sangat populer dan dianggap sebagai pahlawan pemburu penyihir. Dan inilah Hansel dan Gretel, sang pemburu penyihir. Beberapa tahun kemudian di kota kecil bernama Augsburg sering terjadi kasus anak hilang yang membuat semua warga resah, sehingga Bapak Serif di tempat tersebut pun membawa seorang gadis yang dianggap sebagai seorang penyihir tanpa membuktikan apakah memang benar dia pelakunya. Saat itulah muncul Hansel dan Gretel yang menghentikan main hakim tersebut, dan setelah diperiksa tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa gadis itu adalah penyihir, sehingga mereka semua melepaskan gadis tersebut. Now go home. Go. Telling me what to do. Dibantu sang wali kota, Hansel dan Gretel pun diarahkan ke sebuah gubuk atau saung yang diduga mencurigakan. Lantas Gretel masuk duluan dan menemukan seorang penyihir yang sedang melakukan bejem-bejem di dalam sana. Gretel yang bersenjatakan panah pun langsung menghunuskan anak panah tersebut berkali-kali, tetapi si penyihir yang lincah berhasil kabur menggunakan sapu ijuk terbangnya, namun berhasil dijatuhkan oleh Hansel yang berada di luar. Dari situ terjadi kejar-kejaran antara Hansel dan si penyihir, di mana kita bisa melihat bahwa Hansel ternyata kebal juga terhadap segala kekuatan atau mantra sihir, sama seperti Gretel saudaranya. Entah apa alasannya, belum dijelaskan di awal film ini. Saat Gretel berhasil menyergapnya, mereka berdua pun berusaha untuk melumpuhkan si penyihir, dan saat akan kabur, Gretel pun langsung memanah kakinya dan menariknya ke atas pohon untuk diinterogasi. Coba kalau sedari tadi yang menggunakan panah adalah si Hansel yang punya pengalaman gabung sama The Avengers, mungkin si penyihir sudah tertangkap sejak tadi. Dari interogasi tersebut, mereka berdua tetap tidak bisa menemukan petunjuk tentang kemana hilangnya anak-anak warga, tetapi mereka menemukan sebuah kertas bergambar simbol yang ritual atau yang akan dilakukan pada malam gerhana bulan yang jatuh tepat 3 hari dari sekarang. Di sisi lain, terlihat si Serif tak terima jika Hansel dan Gretel dianggap pahlawan di kotanya sendiri. Lantas dia mencoba bersaing dengan menyewa beberapa pemburu amatir yang ditugaskan untuk mencari anak-anak yang hilang di dalam hutan. Sampai di dalam hutan, mereka semua sebenarnya agak ragu untuk melanjutkan misi ini karena biasanya mereka hanya meroh bagong, sekarang harus meroh penyihir. Dan benar saja, ketakutan mereka semua pun menjadi kenyataan tatkala muncul seorang wanita cantik yang seketika berubah wujud. Dia bernama Muriel, sang penyihir paling hebat di hutan tersebut. Saat itu juga mereka pun langsung lari Pak Burencai, tetapi akhirnya harus tewas mengenaskan. Bahkan ada yang sampai anggota tubuhnya terputus, yang pastinya akan menyebabkan video ini menjadi dolar kuning. Hati-hati ya ngeditnya. Tersisa satu orang, Muriel pun membiarkan dia tetap hidup untuk sementara waktu. Lantas disireplah dia agar memakan belatung dan disuruh kembali ke kota untuk menyampaikan pesan kepada Hansel dan Gretel. Sementara itu Hansel dan Gretel tengah menghadiri pesta untuk merayakan keberhasilan mereka berdua menangkap satu penyihir, di mana di situ ada seorang pemuda bernama Ben. Ini babangusnya menyampaikan rasa kagum kepada Hansel dan Gretel yang ternyata Ben ini sudah ngefans sejak lama kepada mereka berdua. Tak lama muncullah si pemburu amatir tadi yang langsung berdiri tepat di tengah-tengah ruangan sambil menyampaikan pesan si penyihir yang diakhiri dengan tubuh meledak penuh dengan belatung di seisi tubuhnya. The curse of hunger for crawling things.
Di sisi lain, kita akan melihat markas para penyihir yang berada di bukit tak jauh dari hutan tersebut, di mana anak-anak kecil tersebut ternyata selama ini diculik oleh mereka semua dan akan dijadikan kelinci percobaan dalam praktek ilmu sihirnya. Muriel dan kedua teman penyihirnya ini ternyata berambisi untuk menemukan cara agar kebal terhadap api, yang kita tahu bahwa api merupakan salah satu kelemahan para penyihir, dan setelah satu anak dibunuh dan diminum darahnya, sesaat tubuh mereka kebal dan tak terbakar api, tetapi itu tidak bertahan lama. I can make it last. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Saat Hansel sedang belanja baju di pasar, muncullah si gadis yang pernah diselamatkannya waktu kemarin. Kita panggil saja Yuli. Ini parasnya, di mana dia hanya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas pertolongannya tempo hari. You're very handsome, and no man in this town will walk with me. Sementara itu, terlihat si penyihir berambut cucuk sedang berada di tengah hutan mencari bahan-bahan untuk mantra sihirnya. Seketika perhatiannya teralihkan ketika mendengar suara teriakan anak kecil yang sedang mencari bapaknya. Melihat kesempatan itu, si penyihir pun memutuskan untuk menculiknya. Tetapi setelah didekati, ternyata itu hanyalah sebuah boneka anak kecil dan piringan hitam yang dibuat oleh Hansel dan Gretel. Si penyihir pun berontak dan hampir saja lolos dari mereka. Tetapi dengan tali pecang yang dibawanya, Hansel berhasil membuatnya terjatuh dari alat transportasi para penyihir, yaitu sapu ijuk ajaib. Saat itulah muncul seorang warga yang berani, di mana si paman ini berhasil membuat si penyihir pingsan menggunakan salah satu senjata listrik yang dimiliki oleh Hansel dan Gretel. Si penyihir pun dibawa ke kantor serif untuk diinterogasi. Lantas didapatkanlah informasi mengenai kurangnya satu anak dalam ritual sihir mereka, dan setelah ditelusuri dari buku tutorial mantranya, didapatkannya sebuah informasi bahwa anak tersebut haruslah lahir pada bulan April, tepat pada malam Senin Kliwon. I see them over the sheriff. Setelah bertanya kepada serif tentang siapa anak kecil yang lahir sesuai yang disebutkan tadi, Hansel pun segera berangkat ke sana untuk menyelamatkan gadis tersebut. Namun itu semua sudah terlambat karena satu penyihir telah berangkat duluan dengan menghancurkan satu rumah yang membuat warga kota menjadi paciwe. Lantas dia pun masuk ke dalam rumah si anak kecil itu dan membuat keluarganya terbunuh oleh sihir hitamnya. Hansel pun sempat melihat anak kecil itu dibawa oleh troll atau makhluk raksasa, tapi dia berhasil dihalangi oleh si penyihir yang menantangnya untuk bertarung. Tapi meski Hansel dan Gretel kebal terhadap segala macam bentuk sihir, Hansel tetaplah manusia biasa yang bisa sakit oleh benturan benda fisik, yang mana saat si penyihir kabur, Hansel pun berhasil mengaitkan tali dan ikut terbang bersamanya menuju ke markas. Namun di perjalanan, si penyihir berhasil menendangnya yang membuat Hansel terjatuh tepat di tengah hutan. Di saat bersamaan, Muriel pun berhasil masuk ke dalam kantor serif untuk menyelamatkan temannya. Di situ dia dihadang oleh Gretel dan si paman. Namun kekuatan sihir Muriel ini nampaknya berada pada kelas yang lebih tinggi, sehingga Gretel berhasil dilempar keluar dari kantor tersebut. You have something I need. Untuk si paman, sayang sekali kemunculannya hanya sebentar saja dan harus dibayar dengan bayaran yang kurang banyak karena dia harus mati dengan kepala copot oleh mantra sihir si Muriel ini. Singkat cerita, esok pagi pun caang. Atas kejadian semalam, sang wali kota yang menyewa jasa Hansel dan Gretel pun dianggap gagal karena justru malah membawa petaka bagi kota tersebut. Alhasil, dia ditembak mati oleh si serif yang sedari awal memang kurang menyetujui keputusan beliau. Gretel sendiri berhasil diselamatkan oleh Ben yang membawanya ke rumah, dan saat sedang membersihkan bagian sensitifnya, Gretel pun bangun dan bertanya kenapa dia bisa berada di sini. Ben pun mengatakan bahwa sekarang Gretel dan Hansel sedang menjadi buronan seluruh kota, karena setelah wali kota mati, kini si seriflah yang memberi perintah di kota tersebut. Namun Gretel yang heras hulu pun tetap keluar untuk mencari Hansel kakaknya, dan justru harus tertangkap oleh gerombolan si serif yang meminta pertanggungjawaban atas terbakarnya kota Augsburg. Si Boloho. You're under arrest for the burning of Augsburg. Hansel sendiri berhasil selamat berkat ranting pohon yang mencegahnya terjatuh ke permukaan tanah, di mana di situ ada Teh Yuli yang mencoba untuk mengajaknya ke sebuah balong. Lantas diobatilah luka si Hansel. Kemudian tanpa rasa kaera dia pun membuka baju tepat di depan Hansel dan berencana untuk mandi di sana. Yang saya pribadi sudah bisa menebak bahwa dia hanya ingin memancing hasrat Hansel agar ikut mandi, terus ngajaknya melakukan pengencrot yang seharusnya Hansel tidak terpancing dengan godaan tersebut. Tapi ya, kembali lagi pada Hansel, toh dia juga sudah dewasa
dewasa sudah jebrok. Sementara Hansel sedang ngahompet, Gretel adiknya pun justru harus terdesak ketika si Sheriff terus berbuat aniaya. Dan yang menarik adalah ada si troll si raksasa yang diam-diam menyaksikan perbuatan tersebut dan nampak simpati kepada Gretel. Lantas dia pun keluar kemudian menghajar gerombolan tersebut, kemudian menginjak kepala si Sheriff sampai hancur berantakan. Entah apa alasannya, tapi si troll mengatakan bahwa tujuan hidupnya hanya untuk menolong dan membantu penyihir. Yang kita tahu Gretel bukanlah seorang penyihir, melainkan pemburu penyihir. Untuk kemudian dia pergi sambil mengatakan bahwa namanya adalah Edward. Following this road, you should be able to make it back to Augsburg by nightfall. Yes, of course. Kembali ke si Hansel yang juga sedang mencari Gretel adiknya, di mana dia akhirnya sampai di rumah lama dulu. Dia dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Dan ketika Hansel masuk, tiba-tiba ya, Gretel ternyata sudah berada di sana lebih dulu. Ketika sedang mengobrol tentang kenangan masa kecil mereka di rumah itu, tak diduga muncullah si Muriel yang mengatakan bahwa dia ingat tentang rumah ini yang merupakan rumah seorang penyihir putih bernama Adriana, yang tidak lain adalah ibu mereka berdua. Dan akhirnya terkuak fakta bahwa alasan Hansel dan Gretel tidak mempan terhadap manta sihir disebabkan oleh karena mereka berdua merupakan keturunan dari golongan penyihir putih. Singkatnya, ayah mereka yang seorang petani pun jatuh cinta kepada Adriana dan berhasil membuahinya hingga terciptalah Hansel dan Gretel. Namun saat warga mengetahui jika Adriana seorang penyihir dan meskipun dia penyihir putih, maka mereka pun berniat untuk membakarnya hidup-hidup. Yang mana alasan sang ayah membawa mereka berdua ke hutan waktu itu adalah sebagai bentuk kasih sayang orang tua yang ingin agar anaknya tetap selamat. Sementara sang ibunda dibakar, sang ayah pun berhasil tertangkap dan digantung tepat di hadapan para warga. Sekaligus ada si Muriel di situ yang menjadi provokatornya. Tak ingin mendengar kisah sedih seperti itu, Hansel dan Gretel pun langsung menyerang Muriel. Tapi karena dia terlalu kuat, maka Hansel pun harus terluka di bagian perut untuk kemudian dia terjatuh ke ruang bawah tanah. Sedangkan Gretel dibawa pergi oleh si Muriel yang menginginkan sesuatu dari adiknya tersebut. Ketika siuman, Hansel pun sudah berada di rumah Yuli yang ternyata dia adalah seorang penyihir juga, tetapi golongan putih sama seperti ibu Hansel dan Gretel. Meskipun memiliki kelemahan yang sama, yakni unsur api, tetapi ada perbedaan yang signifikan antara penyihir putih dan hitam. Karena fisik penyihir hitam jelas akan berubah menjadi buruk rupa karena memang mempelajari sihir jahat yang bertujuan untuk membuat kemungkaran. Sedangkan untuk golongan penyihir putih sama sekali tidak menggunakan mantra sihir untuk kejahatan dan justru dipakai untuk kebaikan seperti menyembuhkan suatu penyakit. Muriel sendiri berambisi untuk dapat hidup kekal dan abadi, maka dari itu dia mengumpulkan 11 anak yang terdiri dari 5 anak perempuan dan 6 laki-laki, dan juga 1 jantung seorang penyihir putih untuk menyempurnakan syarat dapat di hari ritual tepat saat malam gerhana bulan. Dan itu sebabnya Gretel diculik oleh karena dia adalah keturunan dari Adriana, sang penyihir putih yang melegenda. Tak bisa tinggal diam, Hansel dibantu Ben dan Yuli pun berencana untuk mendatangi markas Muriel, dan dengan mengkombinasikan antara senjata api dan mantra gaib, maka terciptalah sebuah senjata yang mampu melukai para penyihir hitam dengan cukup serius. Don't touch the gun. Singkat cerita, malam pun poek. Terlihat markas Muriel pun didatangi oleh para penyihir dari seluruh penjuru negeri, di mana mereka menantikan detik-detik keabadian saat Gretel sang penyihir putih pun mati tepat saat gerhana bulan muncul. We'll be burned on that fire! I'm gonna go down around the other side. Saat itulah muncul Hansel yang tanpa rasa takut meminta mereka untuk melepaskan Gretel dan anak-anak, karena jika mereka menolak, maka jangan salahkan Hansel jika para penyihir tersebut mati malam itu juga. Sejenak mereka semua tertawa, namun dengan senjata yang sudah dimantrai beje-beje sihir putih Yuli, Hansel pun berhasil meledakkan kepala satu penyihir. Dan saat mereka semua akan menyerang secara bersamaan, tiba-tiba ya, Yuli pun dengan kerennya menembaki mereka semua menggunakan minigun dengan mesin rotari berkaliber besar, dan dengan peluru yang sudah dimantrainya juga, jelas para penyihir hitam itu langsung tewas satu persatu. Namun karena pelurunya habis, Yuli pun hampir saja tewas oleh satu penyihir hitam, namun berhasil diselamatkan oleh Hansel yang bergerak cepat. Muriel pun menyuruh rekannya si rambut cucuk untuk segera membunuh anak-anak dengan memaksa mereka memakan binatang beracun. Namun Hansel lagi-lagi berhasil mencegahnya dengan membunuh si penyihir rambut cucuk tepat di hadapan anak-anak.
Ketika Muriel akan membunuh Gretel, muncullah Edward si troll yang berhasil menyelamatkannya, yang ternyata raksasa ini dulunya adalah orang yang baik yang sudah lelah dengan kekejaman si Muriel. Lantas Muriel pun melempar Edward jatuh ke jurang, di mana Gretel langsung melepaskan ikatannya dan bertarung cukup sengit dengan si Muriel ini. Sampai saatnya matahari terbit, akhirnya Muriel sadar bahwa sudah terlambat untuk melakukan ritual ini, dan daripada membahayakan diri sendiri, Muriel pun memilih pergi dari sana menghindari Hansel dan Gretel. Thank you. Sementara itu, kita akan melihat Muriel bersama para penyihir lain yang sedang melarikan diri pun akhirnya menemui ajal mereka saat terpotong oleh kawat mantra yang sudah dipasangi oleh Hansel sebelumnya. Muriel yang menyadari hal itu pun langsung berbelok ke arah lain, tetapi di situ sudah ada si Ben yang langsung menembakkan sebuah peluru khusus ala-ala film Wanted yang proyektilnya bisa menyebar ke berbagai arah yang membuat si Muriel terjatuh. I did it! I shot her! Muriel. Where? I shot her down over there. Sementara Gretel mencoba membangunkan Edward dengan memberikannya kejut listrik, Hansel dan Yuli pun menghampiri Ben untuk memeriksa di mana si Muriel. Namun ternyata Muriel sudah berada tepat di belakang mereka dan langsung menyandera si Ben. Lantas dengan senjata rahasianya, Hansel pun berhasil melepaskan si Ben dari cengkramannya untuk kemudian mereka terlibat pertarungan yang membuat Hansel tak berdaya. Beruntung ada Yuli yang mencoba mencegahnya menggunakan mantra sihir, tetapi karena Muriel lebih kuat, Yuli pun sama dibuat tak berdayanya dan justru harus tewas ditikam di bagian perut. Hansel pun sempat menembak Muriel sampai terlempar ke dalam saung, namun sudah terlambat baginya karena nyawa Yuli sudah tak bisa terselamatkan lagi. Emosi karena hal itu, Hansel pun langsung masuk ke dalam dan bertarung dengannya. Saat itulah muncul Gretel yang datang untuk membantu, di mana mereka berdua akhirnya berhasil mengalahkan Muriel dengan kekuatan persaudaraan yang membuat film ini selesai dengan penjahat yang selalu kalah di akhir film. Yeah, nice try. Setelah semua selesai, Hansel dan Gretel pun mendapat sisa bayaran dari warga Augsburg berkat keberhasilan mereka mengembalikan anak-anak. Lantas mereka berdua pun melanjutkan petualangan untuk mencari penyihir lain di seluruh penjuru bumi. Namun bedanya, kali ini mereka berdua ditemani dua asisten, ada Ben dan Edward yang akan selalu setia mengikuti kemanapun mereka pergi. No matter where you are, we'll find you. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Secara keseluruhan, alur ceritanya cukup menarik dan lumayan agak brutal, serasa nonton film Wrong Turn versi kolosal abad ke-19. Tapi sejauh ini sangat seru dan lumayan beradrenalin, apalagi kalau Hansel yang pegang panahnya pasti lebih greget lagi, karena kita tahu dia akan menjadi Hawkeye di kelompok Avenger. Jadi wow, akan sangat dibuat kesulitan sekali para penyihir ini kalau dia yang pegang panahnya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jauhi penyihir, dekati orang soleh. Itu. Saya John beserta jajaran direksi tim IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, senar gitar makhluk titan. Cuau.